Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam anugerah dan nikmatnya yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya hingga hari ini, dan insyaallah sampai akhir kita, dan kenikmatan ukhrawi akan kita raih setelah kematian insyaallah. Pada malam yang penuh berkah ini, pada kajian rutin kita tiap malam Ahad atau malam Minggu, dan selama saya tidak bisa melakukannya secara offline karena berada di luar kota, maka kita adakan lewat Zoom atau lewat online. Dan tema kita pada malam ini adalah tentang masalah amarah, tentang dahsyatnya kekuatan amarah, bagaimana mengendalikannya, tentang definisi amarah atau ghadab menurut para ulama. Kemudian apakah amarah itu, ghadab itu buruk ataukah baik dari Allah? Kita akan membahas sesuai dengan bimbingan dan petunjuk para ulama insyaallah. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita lebih dapat dan lebih bisa memperbaiki diri kita insyaallah. Karena selama kita masih siap mengaji, masih mau belajar, berarti masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri kita. Diri kita ini yang penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai sifat yang buruk, termasuk amarah, ego, hasud, dengki, dan lain sebagainya. Kita pelajari sedikit-sedikit dan kita amalkan demi untuk memperbaiki diri kita insyaallah, dengan memohon bimbingan dari Allah, petunjuk Imam Zaman. Ketika kita sungguh-sungguh mohon bimbingan Imam Zaman, kita mengaji serius untuk tujuan perbaiki diri kita, pasti Imam Zaman ajallallahu rajashib akan membimbing kita dan menuntun kita kepada hal-hal yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengenai ghadab atau amarah, apakah ghadab atau amarah itu menurut ulama apa definisinya? Menurut mereka, menurut filosof dan para urafa, jika amarah itu buruk, mungkin sebagian orang menganggap amarah itu buruk. Ya, mengapa Allah memberikannya kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia? Semua manusia Allah berikan ada rasa amarah yang tersimpan di dalam lubuk hatinya. Di samping daya pikir, daya syahwat dan daya khayal, ada daya amarah namanya. Nah, jika ghadab itu baik, mengapa sering kita dengar Rasulullah menyampaikan hadisnya pada seorang badui yang minta nasihat, kata Rasulullah, la taghdab sampai 3 kali. Jangan kamu marah, jangan kamu emosi, jangan kamu marah sampai 3 kali. Nah, kalau marah itu baik, nah Rasulullah mencegah marah.
Ini jadi pertanyaan buat kita. Mengenai apa itu ghadab, apa itu amarah? Secara bahasa al-ghadab itu berarti gejolak jiwa atau kondisi jiwa atau keadaan jiwa, di mana jiwa itu bergejolak, dan gejolak jiwa itu mendorong seseorang untuk menolak, untuk menyerang, atau mempertahankan dirinya dari sesuatu yang dipandang membahayakannya. Itu namanya al-quwa al-ghadabiyah. Dari definisi ini, dari ta'rif ini dapat kita pahami bahwa Allah memberikan daya ghadab itu al-quwatul ghadabiyah sangat bagus sekali, sangat baik sekali, karena dia gejolak jiwa, sehingga orang dengan gejolak jiwanya itu dapat mendorong, menolak, kemudian juga bahkan menyerang atau mempertahankan dirinya. Jadi kalau tidak ada ghadab dalam dirinya, tidak menyerang, tidak menolak, tidak mempertahankan, jadi lesu, ya, lebih seperti pohon, nggak ada artinya. Jadi betapa pentingnya al-quwatul ghadabiyah, daya emosional, daya amarah Allah berikan kepada kita. Itu definisinya. Ini definisi yang singkat yang perlu kita ingat-ingat, bahwa ghadab adalah merupakan kekuatan jiwa, kondisi jiwa yang dia mampu mendorong, ya, mempertahankan, menyerang untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Secara istilah hikmah, ghadab ialah kekuatan jiwa yang berfungsi untuk mempertahankan eksistensi dan kehormatan diri serta menolak kezaliman dan bahaya. Ini sudah perluasan definisi yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Bukan berarti menggantikan yang di atas, enggak. Di sini menambah, memperluas dan memperdalam bahwa ghadab dalam hikmah ialah kekuatan jiwa, kekuatan ruh. Karena itu kekuatan ruh ada 4: al-quwatul aqliyah, al-quwatul ghadabiyah, al-quwatul syahwiyah, al-quwatul khayaliyah, yang sering saya bahas tentang masalah kekuatan tersebut dari kitab Jami'us Sa'adat Ayatul Mahdi An-Niraqi. Jadi al-ghadab adalah kekuatan jiwa, kekuatan rohani, kekuatan fisik. Fisik hanya menyalurkan kekuatan rohani. Fisik tidak punya kekuatan. Fisik sebagai sarana, fisik sebagai alat, sebagai jembatan, sebagai media untuk melakukan berbagai aktivitas dari kekuatan jiwa dan kekuatan ruh. Karena itu kekuatan jiwa yang berfungsi untuk mempertahankan eksistensi dan kehormatan diri ini namanya al-ghadab, serta menolak kezaliman dan bahaya. Kalau nggak ada ghadab, ya kezaliman nggak ditolak, namanya penakut nanti. Ya. Seperti kezaliman Zionis, kalau penakut bagaimana akan menyerang Zionis? Jadi ghadab bertingkat-tingkat, harus ada pada semua orang, sampai pada ulama. Kalau ulama nggak ada ghadabnya, ya diancam Zionis, ya loyo, lesu, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, dan menerima apa adanya, siapapun begitu. Jadi perlu adanya al-quwatul ghadabiyah yang nampak sekarang kita lihat pada Al-Imam Ali Al-Khamani. Al-quwatul ghadabiyah beliau sangat luar biasa dan terbimbing oleh syariat dan oleh Imam Zaman. Jadi sejak awal ghadab itu bukan keburukan mutlak, ya. Ada keburukan mutlak, ada kebaikan mutlak, ada keburukan tidak mutlak, ada kebaikan tidak mutlak. Ada 4 jadinya. Ingat ya, ada kebaikan mutlak. Rasulullah, Imam Ali, Imam Ma'sum, ya, mereka adalah kebaikan mutlak, kebenaran mutlak. Al-haq wa ma'ali wa ali ma'al haq. Ada keburukan mutlak, ada pada iblis, ada pada Fir'aun, Netanyahu, ya, dan yang lainnya. Ada keburukan tidak mutlak, ada kebaikan tidak mutlak. Nah, ghadab ini bukan keburukan yang mutlak, tapi kebaikan pada dasarnya. Melainkan ia adalah kuwah atau daya yang netral. Kenapa netral? Nah, itu tergantung kita yang menyetirnya ke arah mana. Kita akan bahas pada tema-tema berikutnya ini, subjudul-subjudulnya. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada setiap manusia itu daya ghadab, al-quwatul ghadabiyah, kekuatan amarah? Kenapa manusia diberi? Bahkan bukan saja manusia, hewan pun diberi.
Yang tidak diberi adalah malaikat, hanya ada kekuatan akal. Jin, setan adalah quwwatul ghorabiyah. Ya. Tapi namanya tumbuhan, ya benda-benda mati menurut kita maksudnya, bukan menurut falsafah. Dan malaikat tidak ada quwwatul ghorabiyah kecuali nanti ada kondisi tertentu yang mereka jalankan karena melakukan perintah Allah. Itu punya makna yang lain, bukan al-quwwatul ghorabiyah dalam pengertian seperti yang kita miliki. Itu ada pada malaikat. Menurut para filosof seperti Ibnu Sina, Mullah Sadra dan yang lainnya, manusia itu diciptakan dengan 3 daya pokok jiwa. Yang kalau di kitab Jami'us Sa'adat dengan 4, ya, 4 kekuatan. Itu pun sifatnya global karena banyak kekuatan bagi itu yang bisa kita kaji dan kita gali, kita pahami. Di sini dikatakan bahwa manusia Allah ciptakan dengan memiliki 3 daya pokok, 3 kekuatan. Al-quwwatul aqliyah berarti daya pikir. Al-quwwatus syahwiyah kekuatan syahwat, keinginan, iradah. Dan al-quwwatul ghorabiyah itu kekuatan emosional, kekuatan untuk mempertahankan diri, menolak kejahatan. Dan al-quwwatul khayaliyah tidak disebut di sini. Sekarang kalau tidak ada ghadab bagi manusia, apa yang terjadi? Tanpa ghadab, tanpa emosional, tanpa al-quwwatul ghorabiyah, maka manusia nanti nggak punya kemampuan apa-apa, loyo, lesu, tidak mampu melawan kezaliman, tidak mampu menjaga kehormatannya, tidak bisa membela kebenaran, dan juga tidak bisa mempertahankan diri dan keluarga. Dan itu harus ada al-quwwatul ghorabiyah. Bahkan pada hewan sekalipun ada al-quwwatul ghorabiyah, itu baik secara asal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Asfar Al-Arba'ah, Mullah Sadra berkata bahwa seandainya manusia itu tidak memiliki ghadab, tidak memiliki al-quwwatul ghorabiyah, daya emosional, daya marah, maka ia akan lebih hina dari tumbuhan. Tumbuhan ya mau disiram, mau dikasih pupuk, bahkan mau disiram racun, mau disiram madu, siram pupuk, mau ditebang, jadi dia gak punya kekuatan, pasrah. Itulah tumbuhan. Ya. Nah, masalahnya bukan pada eksistensi ghadab, tetapi pada dominasinya. Ini yang perlu kita bahas. Bagaimana dominasi ghadab yang ada pada diri kita, yang perlu kita arahkan nantinya. Yang ketiga, pandangan ulama akhlak seperti Faid Kashani, misalnya Imam Ghazali dan lain sebagainya. Ulama akhlak membagi keadaan ghadab menjadi 3 tingkatan. Ghadab ada 3 tingkatan. Ya. Ada ifrat, ada tafrid, ada pertengahan nanti. Namanya adalah atau wasat, ya. Yang disebut juga dengan i'tidal. Nah, yang pertama ifrat. Ifrat itu berlebihan. Berlebihan kelewatan batas. Yang namanya kelebihan, melampaui batas, ya. Itu akan melahirkan jadi pemarah. Orang yang ghadabnya, emosionalnya berlebihan jadi pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit memprotes, dikit-dikit ya emosi gitu. Itu buah ghadabnya keterlaluan, kelewatan. Jadi orang yang pemarah. Kayak di terminal banyak kerja seperti itu. Atau di tempat-tempat kayak pelabuhan, atau di tempat-tempat orang-orang yang preman-preman, itu kelihatan bahwa mereka para pemarah, para penguasa begitu juga, ya. Kemudian juga berbuat kezaliman, yaitu akibat quwwah ghadabiyahnya ifrat, berlebihan, sehingga melakukan kezaliman. Dan kezaliman bisa terjadi karena quwwah ghadabnya berlebihan. Ketika quwwah ghadab seimbang yang disetir oleh akal, maka tidak akan ada kezaliman. Orang nggak berani menjahati orang lain. Jangankan orang lain, sekecil binatang apapun, bahkan tumbuhan pun nggak berani dizalimi oleh orang yang quwwah ghadabiyahnya seimbang. Seperti Imam Malik, luar biasa. Imam mengatakan, seandainya ada makanan di mulut semut, maka aku tidak akan mengambilnya, karena itu kezaliman. Luar biasa. Nah, mereka berebut berampas khilafah, wilayah, ini kayak apa? Imam Malik sekecil apapun, karena beliau adalah mazhar ilahiyah,
Ya Allah, maka Allah bidzallamil lil 'abid, Allah tidak zalim sedikit pun. Nah, Rasulullah, para nabi, para ma'sumin, Imam Ali, mereka mazhar ilahiyah tersebut sehingga tidak melakukan kezaliman sedikit pun. Nah, karena waktu mereka berada di bawah kontrol akal. Kemudian juga melahirkan kebencian. Kebencian bukan pada tempatnya tentunya. Jadi mudah benci. Ketika orang berlebihannya ifrat, berlebihan, akan timbul kebencian, timbul kenekian, timbul hasud, nanti timbul ghibah, tuhmah, wah segala macam sifat buruk. Akibatnya di akhirat amalnya kosong. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini menimpa, ini akan mengena pada kita semuanya, pada saya juga bisa terkena. Bahkan bukan saja saya yang ustaz kecil ini, para satid, para ulama bisa terkena ini. Betapa beratnya iblis sangat alim terkena ghadab yang berlebihan, yang ifrat, sehingga membenci Nabi Adam, kezaliman dan seterusnya begitu. Jadi karena adanya kuah ghadab berlebihan, timbul kebencian, timbul hasud, timbul nanti menghibah, timbul tuhmah yang nggak ada pada buktinya, sehingga amalnya akan terhapus semuanya. Padahal di dunia tahajudnya, sholatnya, ibadahnya, belajarnya, mengajarnya, dakwahnya, masya Allah, di akhirat kosong. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian akan menimbulkan kekerasan, dan hal ini sangat tercela. Yang kedua, tafrid. Tadi ifrat, yang kedua tafrid, sangat lemah sekali. Jadi kalau lampu itu mungkin dia 3 watt begitu, atau 2 watt, lemah sekali, kelap-kelip. Nah, hal ini akan melahirkan ya ketika ghadabnya sangat lemah sekali, loyo, lesu, nggak pernah marah, kayak keledai begitu, nggak pernah marah. Keledai diapain aja nggak marah keledai, mau dipecut, mau ditendang, mau dibawa ke tempat yang kotor, tempat yang bersih, dia terima saja. Itu keledai seperti itu sifatnya. Nah, sehingga sifat ghadab kalau tafrid, kalau sangat kurang, melahirkan pengecut. Ya. Jadi pengecut ini pada tingkatan tertentu, perhatikan, pengecut pada tingkatan tertentu juga menimpa para sahabat Nabi. Pada tingkatan mereka, bukan tingkatan kita. Ketika mereka berperang di perang Uhud, tanpa perintah Nabi mereka kabur. Berarti mereka nggak punya ghadab yang stabil. Mereka pengecut, mereka kabur. Kecuali Imam Ali. Kemudian fasib terhadap kezaliman, nggak melawan, ya. Dan hilangnya ghirah, dan hal ini juga tercela. Kalau nggak ada ghirah, ya masa bodoh. Kayak misalnya binatang yang tidak ada ghirahnya adalah babi, naudzubillah. Ya, dia mau kumpul sama siapa saja, bagaimana, nggak ada masalah. Nah, kalau orang mukmin yang ghirah, dia perhatikan istrinya. Sampai ada punya selembar keluar pun diperhatikan, ditutupi cepat-cepat, dikasih tahu. Kakinya nggak pakai kaki, dikasih tahu, namanya ghirah. Jadi kekuatan ghadabiyah stabil. Dan i'tidal, ya. Ini yang ketiga i'tidal, ini seimbang. Jadi tidak ifrat, tidak tafrid. Kita jangan punya ghadabiyah sampai pada titik ifrat dan tafrid. Dan kita berusaha untuk i'tidal, tengah-tengah, seimbang. Nah, dan hal ini akan melahirkan keberanian, ketegasan, membela kebenaran, sabar, dan terukur, dan inilah yang terpuji dengan perincian yang dalam tentunya, masuk keberanian apa, ketegasan bagaimana, ya. Ketegasan bukan berarti galak nantinya, membela kebenaran bagaimana caranya, syaratnya, kondisinya, panjang pembahasan. Tapi globalnya bahwa ketika i'tidal, maka seorang akan berani, akan tegas membela kebenaran, dan dia akan sabar dan terukur. Inilah yang terpuji. Dengan demikian bahwa akhlak Islami itu bukan mematikan amarah. Jadi kajian-kajian akhlak itu bukan tujuan mematikan marah. Marah nggak bisa dimatikan, nggak bisa dipadamkan, nggak bisa dihilangkan karena dia fitrah dari Allah. Tetapi menundukkannya di bawah akal dan iman. Jadi baik kekuatan emosional, kekuatan ghadab, atau kekuatan syahwat, kekuatan keinginan, atau kekuatan hayal, itu harus berada di bawah kontrol akal dan iman dengan ilmu pengetahuan, sehingga akan stabil nantinya. Itulah puncak kebahagiaan. Jadi puncak kebahagiaan adalah ketika seseorang dengan akalnya yang diisi dengan ilmu pengetahuan
dengan iman dan takwanya mengontrol kekuatan emosionalnya, kekuatan syahwatnya, kekuatan hayalnya, dan kekuatan yang lain. Ya. Itu pentingnya kita memiliki al-quwwatul ghadabiyah. Yang keempat, lalu mengapa Nabi bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. 3 kali diulang. Apa larangan Nabi ini? Ini larangan Nabi ini bukan larangan secara mutlak atau sebagai kuwah ghadab, melainkan hal itu sesuai dengan penjelasan para ulama di bawah ini. Ya. Pertama, larangan terhadap amarah yang tidak terkendali. Yang kedua, larangan terhadap marah karena ego. Ketiga, larangan terhadap marah yang mengeluarkan manusia dari kendali akal. Jadi singkatnya bahwa ghadab itu, amarah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji Nabi perintahkan, Allah perintahkan, Al-Quran perintahkan untuk membela syariat, membela diri dan seterusnya. Dan ghadab yang tercela, yang dilarang itu yang membahayakan, yang tidak dalam bimbingan syariat. Ya. Nah, jadi maksud la taghdab di sini wasiat atau nasihat Nabi kepada seorang badui yang datang minta nasihat, la taghdab, la taghdab, la taghdab, karena Nabi tahu bahwa orang ini emosionalnya sangat tinggi. Dia pemarah. Sehingga nasihat Nabi la taghdab, la taghdab. Kalau orang lain yang datang tentu beda nasihatnya, karena nasihat, saran dan bimbingan berbeda tergantung tingkatan ketakwaan, pengetahuan dan derajat seseorang. Beda antara nasihat buat orang Badui ini dengan nasihat pada Abu Dzar atau Salman atau yang lainnya, sangat berbeda. Apalagi nasihat buat Imam Ali dari Rasulullah, jauh berbeda. Buat orang ini, orang Badui, la taghdab, ya, itu la taghdab mesti larangan dari Rasulullah terhadap amarah yang tidak terkendali. Karena kalau amarah tidak terkendali sangat berbahaya. Juga larangan terhadap amarah yang karena egonya. Jadi egonya yang dibela, dia yang dibela, bukan syariat yang dibela, tapi egonya. Dan larangan terhadap marah yang mengeluarkan manusia dari kendali akal. Akalnya nggak dipakai lagi, yang dipakai itu akal atau emosional hayawan. Karena Nabi sendiri juga pernah marah. Yang ketika kehormatan Allah dilanggar oleh masyarakat, orang jahiliyah, oleh orang kaum munafikin, kaum kufar, Nabi marah karena membela syariat. Ketika kezaliman terjadi, Nabi juga marah. Tetapi beliau tidak pernah marah untuk diri pribadinya sendiri. Yang kelima, pandangan para Eropa tentang al-ghadab. Imam Khomeini Qaddisa Sirruhu Syarif dalam kitab Arba'un Hadisan beliau mengatakan bahwa amarah itu adalah api dari neraka batin manusia. Na'udzubillah. Jadi kita dalam batin kita ini ada api neraka, ada api. Yang kalau kita salah menggunakannya menjadi api neraka. Kalau kita benar menggunakannya menjadi penghangat dan bagus, jadi motivasi, mendorong, membela kebenaran. Itu kata beliau, Qaddisa Sirruhu Syarif, bahwa amarah adalah api dari neraka di dalam batin manusia. Tetapi jika ia dikendalikan oleh akal dan iman, maka ia akan menjadi penjaga wilayah ilahi dalam diri manusia. Jadi ghadab penting sekali, ghadab ini. Ketika dikendalikan oleh akal, oleh syariat, maka dia akan melindungi wilayah, membela wilayah. Jadi orang yang membela wilayah, mereka nggak punya ghadab, mereka salah mengatur ghadabnya itu. Ya. Nah, di dalam irfan, amarah yang sifatnya ego itu sebagai hijab. Amarah karena Allah itu sebagai manifestasi jalal ilahi atau mazhar ilahiyah. Ya, Allah juga kan ghadab, Allah juga marah. Ya. Kan ada ungkapan al-ghadab itu di Al-Qur'an sangat banyak sekali. Ya. Banyak sekali tentang al-ghadab dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bahkan juga di hadis juga ada bahwa misalnya Allah ridho dengan ridhonya Fatimah, Allah ghadab, Allah marah, Allah murka dengan murkanya Fatimah. Luar biasa bahwa ghadab itu mazhar ilahiyah yang sempurna pada Sayyidah Fatimah Zahra, sehingga kemarahan Allah tergantung pada kemarahan Sayyidah Zahra. Ini artinya bahwa ketika ada orang-orang yang memurkai, memarahi, menuntut Zahra, maka pasti dan yakin akan dimurkai, diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik.
Namun pada makam yang tinggi wali Allah hampir tidak memiliki reaksi ghadab personal karena dirinya telah fana dalam kehendak Allah. Jadi buat para aulia Allah, para uraba, para ma'sumin, mereka tidak membela dirinya, mereka nggak membela personal, mereka membela syariat. Ya, ketika membela dirinya ya karena di situ juga ada bimbingan syariat. Bimbingannya nggak dibela kalau nggak ada syariat. Nah, ketika syariat memerintahkan maka membela diri seperti itu. Semuanya bimbingan syariat. Kemudian kesimpulannya, ya, apakah amarah itu buruk? Tidak mutlak. Mengapa Allah SWT menciptakan amarah? Itu untuk mempertahankan, untuk keadilan dan untuk keberanian. Kapan amarah menjadi dosa, menjadi buruk? Ketika amarah keluar dari kendali akal dan iman. Mengapa Nabi melarang amarah? Melarang marah agar marah tidak menjadi penguasa jiwa. Harus akal jadi penguasa. Ya. Nah, jadi singkatnya bahwa amarah adalah pelayan yang baik, tetapi tuan yang sangat kejam. Ini sangat bagus ini. Amarah adalah pelayan yang baik, tetapi tuan yang sangat kejam. Apa artinya? Artinya amarah ada pada diri kita harus kita jadikan sebagai pembantu, sebagai pelayan. Kita suruh-suruh. Siapa yang menyuruh? Akal yang menyuruh, ilmu yang menyuruh, syariat yang menyuruh. Akal itu akal yang menyuruh, yang berkuasa. Nah, karena amarah disuruh-suruh. Tapi kalau amarah menjadi tuan, maka dia akan sangat kejam. Ya, menjadi pembunuh, ya, berdarah dingin dan seterusnya, sangat mengerikan. Dan Islam tidak memerintahkan mematikan ghadab, karena ghadab mematikan itu sifat fitriyah dari Allah. Tetapi diperintahkan untuk menundukkannya di bawah akal, iman dan cinta ilahi. Ya. Kemudian kaitan dengan Al-Quran, masalah ghadab kita hubungan Al-Quran Karim. Misalnya di surat Asy-Syams, ya, surat Al-91 ayat 7-10, di situ Allah berfirman. Dan di sini kita dengar ayat ini, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, Allah bersumpah demi jiwa, demi ruh, wa ma sawwaha, dan yang diciptakannya. Kemudian Allah mengilhamkan, Allah mengaruniakan fujur dan takwa, keburukan dan kebaikan takwa. Kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dari fujur, dari amarah yang fujur, syahwat yang fujur, khayal yang fujur, akan aflah, akan berbahagia. Tetapi waqad khaba man dassaha, akan rugi orang yang mengotori jiwanya dikotori dengan sifat fujur, sifat kotor yang membabi buta, akhlak yang buruk, itu akan khab, akan rugi. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa seluruh potensi jiwa manusia termasuk akal, syahwat, ya, ghadab, itu bersumber dari satu nafs, dari satu ruh yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghadab tidak diciptakan sebagai fujur. Saya ulangi, ghadab tidak diciptakan sebagai fujur. Allah tidak menciptakan ghadab untuk fujur, tidak. Ini pilihan. Tetapi bisa menjadi fujur atau takwa. Fujur artinya berbuat jahat, berbuat onar, berbuat kejahatan, kezaliman, fujur. Atau takwa itu tergantung tazkiyah seseorang. Kita yang menyetirnya, kita mau fujur atau mau beruntung menyetir ghadab ini. Nah, hubungannya dengan amarah bahwa ghadab yang tidak ditazkiyah oleh akal, oleh syariat, ia akan berubah menjadi kezaliman, menjadi agresif, menjadi kebencian. Ghadab yang ditazkiyah akan menjadi keberanian, membela kebenaran, ketegasan bermoral, dan seterusnya. Menurut Munasadar, ayat ini menunjukkan bahwa potensi kejahatan dan kebaikan itu bukan pada kuahnya, bukan pada dayanya dan kekuatannya, tetapi pada arah gerakannya. Harus kita arahkan gerakannya, itu yang penting. Maka larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la taghdab, la taghdab, la taghdab itu selaras dengan ayat qad aflaha man zakkaha. Hubungan antara taghdab Rasulullah dengan ayat qad aflaha man zakkaha sangat erat. Ketika tidak marah, kemudian ditazkiyah dirinya, maka aflah, akan beruntung.
Jadi bukan mematikan daya, tetapi menyucikannya. Kemudian yang kedua di surat Al-A'raf ayat 199, masalah disiplin ghadab dalam kehidupan sosial. Ya. Allah berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ambillah maaf, berikan kemaafan. Perintahkan kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang biasanya emosi, mudah tersinggung, mudah marah. Kita terus mengi'rad, berpaling dari mereka. Ayat ini bukan meniadakan amarah, tetapi mengatur respon jiwa saat amarah muncul. Urutan di dalam ayat ini sangat penting, yaitu yang pertama, kita harus mengambil sikap pemaaf, yaitu untuk menahan impuls ghadab, menahan gejolaknya ghadab. Khudhil afwa. Afwa, pemaaf harus kita miliki. Ya. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi, perintahkan yang ma'ruf, yaitu dengan menggunakan akal dan nilai. Yang ketiga, berpaling dari orang yang bodoh, artinya jangan reaktif. Nah, kaitan dengan masalah ghadab adalah bahwa orang jahil itu memancing amarah. Biasanya orang yang memancing amarah orang yang jahil, pasti itu. Orang yang tidak jahil, orang yang alim, orang yang arif tidak akan memancing amarah, mustahil. Nah, orang yang memancing amarah pasti orang yang jahil. Orang beriman mengendalikan amarah tersebut ketika dipancing amarahnya. Al-Allamah Al-Tubai dalam Al-Ijma mengatakan bahwa ayat ini mengajarkan bagaimana kita mengelola daya ghadab, bukan bagaimana memusnahkannya. Ini menunjukkan bahwa ghadab itu boleh ada dan harus ada malah. Tapi jangan diberi panggung, jangan dijadikan tuan, jangan dijadikan peluang. Tapi akal yang harus berkuasa. Yang ketiga, di surat Al-Imran ayat 134. Ini masalah tingkatan spiritual pengendalian amarah. Allah berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ya. Wal kadhiminal ghaidha, orang beriman yang mulia sebagai orang yang muhsinin, mereka kadhiminal ghaidha, selalu menahan amarah. Amarah enggak mudah keluar, disimpan terus. Enggak mudah marah, dipancing-pancing enggak marah-marah juga. Ya. Kemudian wal 'afina 'anil nas, pemaaf orangnya. Jadi orang yang sabar sesama teman, ya, sesama mukmin, sesama kawan, wal 'afina 'anil nas, pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat yang baik Allah cintai. Nah, ayat ini tidak berkata orang yang tidak memiliki marah, tetapi Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh. Ya, orang yang menahan amarah, kadhiminal ghaidh, bukan orang yang tidak memiliki marah. Berarti artinya bahwa ghadab itu ada, tetapi ditahan, ditundukkan dan diarahkan. Kemudian masalah 3 makam spiritual. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah menahan amarah. Jadi makam spiritual tinggi menahan amarah itu nggak mudah, yaitu mengontrol diri, kemudian memaafkan. Ini termasuk menyucikan jiwa dan ruh. Yang ketiga berbuat ihsan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam irfan, menahan ghadab itu merupakan jihadun nafs yang sangat berat. Kemudian maafkan juga sebagai tajalli jamal, madhar, ada madhar jalaliyah, ada madhar jamaliyah. Ya, memaafkan madhar jamaliyah, menahan ghadab madhar jalaliyah. Ya. Jadi menurut irfan bahwa ghadab adalah api. Api yang liar akan membakar pemiliknya, tetapi api yang dikendalikan menjadi cahaya itu menjadi penjaga kebenaran. Nah, berikut ini ada riwayat dari Ahlul Bait secara langsung mengenai masalah penafsiran masalah ghadab, masalah amarah. Ya. Nah, ada 3 ayat tadi itu di surat Asy-Syams, surat Al-A'raf, surat Al-Imran, ya, sudah kita jelaskan ala kadarnya. Misalnya tadi setelah kita singgung dalam surat Asy-Syams itu, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, riwayat Al-Bait Al-Basri Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata dalam Al-Kahfi dan seterusnya, "Innallaha khalaqal aqla wasyahwata wal ghadaba faman ata'a aqlahu najah wa man ata'a syahwatahu wa ghadabahu halaka." Beliau berkata, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, Allah itu menciptakan akal. Allah khalaqal akal, menciptakan akal. Apalagi wasyahwata, Allah juga menciptakan syahwat. Apalagi al-ghadab, juga Allah menciptakan ghadab. Jadi semua akal, syahwat, ghadab Allah ciptakan untuk manusia. Tetapi
barang siapa yang menaati akalnya, akal dengan ilmu tentunya, akal dengan syariat yang benar tentunya, maka ia akan selamat, najah. Dan barang siapa yang mentaati syahwatnya, keinginannya ifrat tafrid berlebihan, ya tanpa kendali akal dan syariat, ya maka dia akan binasa. Barang siapa yang menaati syahwatnya dan ghadabnya, dia akan binasa. Nah, pada di sini ada ungkapan fa'alhama fujuraha. Fujur bisa terjadi saat ghadab mengikuti ego. Ya, saya ulangi bahwa fujur itu apa? Fujur itu ya kejahatan, kezaliman, emosi yang sangat tinggi dan berbagai kejahatan itu bisa terjadi ketika ghadabnya itu mengikuti ego, ya. Jadi egonya itu dikembangkan dengan ghadabnya. Ada keterkaitan antara ego dengan ghadabnya. Takwa terdapat saat ghadab ditundukkan oleh akal dan iman. Nah, jadi menurut Imam, ghadab bukan fujur itu sendiri, tetapi menjadi fujur si ghadab itu ketika dilepas dari kendali akal. Ini sesuai dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Ya, ini menyucikan, termasuk menyucikan amarah. Surat Talaq ayat 99 yang tadi kita baca, itu etika sosial pengelolaan amarah. Qadil afa wa amr bil urfi wa 'adil 'anil jahilin. Yang kedua, Hujjal Balaghah Imam Malik mengatakan awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awalnya marah adalah kegilaan. Jadi ghadab emosional ketika meningkat itu awalnya kayak orang gila, nggak terkontrol sudah, gila betulan, bakal ibarat orang gila yang sudah hilang akalnya. Dan nanti pada akhirnya penyesalan. Kita menyesal di akhirat nanti pasti akan menyesal. Ketika ghadabnya nggak dikontrol, maka orang semakin melampiaskan ghadabnya sekian berbuat zalim, pasti akan lebih menyesal. Karena di akhirat dan neraka, orang yang paling melampiaskan ghadabnya, yang paling zalim, paling jahat kepada Ahlul Bait, pada Imam Husain, pada Imam Ali, dilampiaskan ghadabnya sehingga rakus, merampas khilafah, wilayah, dan berbagai macam kemungkaran diterjang. Naudzubillah, kayak orang-orang yang pada masa Muawiyah, masa Abbasiyah dan seterusnya, pasti mereka menyesal nanti di akhirat, pasti akan menyesal, akan masuk neraka jahanam, nanti tidak mengendalikan kuah ghadabiyahnya. Nah, hubungannya dengan ayat ini adalah itu adil jahilin, jangan mengikuti logika ghadab. Nah, itu orang jahil seringkali memancing reaksi. Orang jahil seringkali buat onar, ya, buat nggak enak, buat tersinggung. Jangan, namanya jahil. Tapi orang berakal harus memilih berpaling dari orang jahil tersebut, ya. Ya, ketika dikatakan kepada orang jahil, ya, tentang ajakan, tentang hinaan, macam-macam, ya, kita harus melengos, ya, pada orang-orang yang jahil. Imam Ali SAW menafsirkan praktik ayat ini, jangan biarkan ghadab menjadi pemimpin respon sosial. Nah, surat Al-Imran ayat 134 tentang menahan amarah sebagai makam ihsan. Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Imam Baqir alaihissalam berkata, "Ma min jur'atin ahabba ila Allah min jur'ati ghaidhin kadhamaha 'abdun." Tidak ada seteguk yang lebih dicintai Allah daripada seteguk amarah yang ditahan oleh seorang hamba. Artinya seorang hamba ketika semakin banyak menahan amarahnya, ya, karena digoda, karena dipancing, sehingga tidak mengeluarkan sembarangan, maka akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu latihan menahan amarah, mau di rumah, mau di jalanan, mau di pasar, mau di kantor, tempat pekerjaan, di mana saja kita berusaha menahan amarah. Bila kalau di jalan, masya Allah luar biasa, lagi naik motor misalnya, sangat mudah terpancing dengan amarah. Gitu. Saya pun mengalami, tiba-tiba motor lewat terus tanpa sopan lagi, menyelip gitu. Ya. Terkadang ya kita belum masih pelajaran, kita tegur, kita panggil, yang diulang lagi karena berbahaya buat dia sendiri. Gitu. Bukan kita emosi atau kita dendam, enggak, untuk mencari jalan keselamatan. Nah, di jalannya sangat terpancing emosi seorang, ya. Bagi supir misalnya, dia kalau sudah lampu merah, desa-desakan di pasar misalnya, wah mudah tersinggung orang itu. Ghadabnya mulai bangkit. Pasar Tanah Abang ketika bulan puasa, lebaran, wah luar biasa, sangat terpancing. Ini tafsir langsung frasa wal kadhimin al ghaid. Imam Ja'far Shadiq berkata, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Amarah adalah kunci segala keburukan. Ini perlu kita ingat-ingat. Amarah adalah kunci segala keburukan.
Ini kita tulis ini al-ghadabu miftahu kulli syarr, dengan artinya amarah adalah kunci segala keburukan, dengan kaligraf yang bagus di tembok. Nanti kita sering melihatnya, sering membacanya, insyaallah di pelajaran buat kita. Apa maksudnya? Maksudnya bukan kuwah ghadab, tetapi ghadab yang dilepaskan tanpa kendali. Karena itu ayat ini tidak berkata tidak marah, melainkan menahan amarah. Wal kadhimin al-ghaidh. Mengapa Allah menciptakan ghadab? Ya karena tanpa itu, tanpa ghadab tidak ada keberanian dan menjaga diri. Mengapa Nabi berkata jangan marahlah ghadab? Ya karena ghadab yang tidak dikendalikan akal adalah kegilaan sesaat dan penyesalan di sepanjang masa. Siapa orang yang sempurna? Menurut Ahlul Bait, orang yang sempurna orang yang mampu menahan amarahnya, tetapi membeli dia menahan amarah dan memaafkan. Kemudian tentu adalah bahwa ghadab adalah tentara jiwa. Jika tunduk pada akal, ia menjaga kerajaan iman. Jika memberontak, ia membakarnya dari dalam jiwa manusia. Ghadab dengan pendekatan filsafat Irfan. Ya. Analisnya Muhammad Qudasi Suruh. Berdasarkan kitab Arba'una Hadisan tentang masalah syarah junudul aql wal jahal, satu, hakikat ghadab menurut Imam Khomeini, beliau menegaskan al-ghadabu min quwwan nafsi khuliqa li hifdzin naw'i wa difa'i 'anil haqqi. Amar adalah salah satu daya jiwa yang diciptakan untuk menjaga eksistensi dan membela kebenaran. Jadi betapa luar biasa pentingnya kita memiliki amarah ghadab ketika sejalan dengan syariat dan bimbingan para nabi, para maksud para ulama. Ini sejalan dengan surat Asy-Syams wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi semua daya berasal dari taswiyah ilahiyah, sawwaha disempurnakan. Mengapa ghadab menjadi api neraka batin? Imam Khomeini Qudisasir Syarif menyebutkan al-ghadabu idza kharaja an hukmil aqli yakunu naran min nirani jahannam. Saat ghadab itu lepas dari akal, enggak terkontrol, emosi memuncak, maka ia akan memadamkan nur akal, akan menutup basirah hati seseorang, akan melahirkan kezaliman yang luar biasa. Ini tafsir Irfani ya dari hadis al-ghadabu miftahu kulli syarr. Ghadab kunci segala keburukan. Dan tafsir batin ayat fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur artinya dominasi ghadab dan syahwat. Taqwa artinya kepemimpinan akal dan iman. Tiga makna la taghdab menurut Imam Khomeini. Imam Khomeini menegaskan bahwa laisan nahyu an aslil ghadab bal an ittiba'ihi wal inqiyad lahu. Larangan Nabi itu bukan atas eksistensi marah, melainkan atas ketaatan kepada amarah yang berlebihan, yang keterlaluan. Ini menafsirkan surat Al-A'raf ayat 199 ya. Wa ada ta'dil jahilin, dan ayat 134 ya, wal qaud min al-ghayl. Keempat, ghadab sebagai makam jihadun nafs. Ya, ini luar biasa. Bahwa ghadab itu ketika ditahan dan pada tempatnya, dia sebagai makam jihadun nafs, luar biasa. Jadi Allah menceritakan ghadab itu tinggi sekali nilainya. Namun Imam Khomeini menahan ghadab itu sebagai jihad akbar dan memaafkan pada manusia yang salah sebagai tajalli rahmat. Tentu memaafkan pada tempatnya. Kalau sudah keterlaluan nggak boleh dimaafkan. Seperti saya dapat di Bazaro, tidak akan memaafkan orang yang berjulim kepadanya. Karena bukan pada beliau, pada umat, kepada khilafah, pada wilayah. Maka beliau tidak ada Allah sampai akhir hayat beliau. Ya, ini berarti kemarahannya murka yang luar biasa. Ya, tidak maafkan. Ini perlu bimbingan syariat. Baik kita memaafkan, tidak maafkan, bagaimana? Perlu bimbingan syariat, perlu bimbingan fikih. Ya, beliau berkata hadis, "Ma min jur'atin ahabu ila Allah min jur'ati ghaizin", dengan ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Jaminan amarah sama dengan jalan menuju ihsan. Kemudian untuk al-Matabai berdasarkan tafsir al-Mizan bahwa bahasa nafs dan akhlak, ghadab sebagai bagian sistem jiwa. Al-Lama menegaskan bahwa jiwa manusia itu satu, tetapi dia memiliki af'al beragam. Ini dikaji kajian filsafat bahwa manusia itu jiwanya ruhnya satu kesatuan. Bahkan al-basitatul haqiqah, ya basit yang hakiki. Ada di filsafat dibahas tentang masalah kesatuan ruh yang tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, seperti itu. Nah, jiwa manusia satu tetapi memiliki af'al, perbuatan yang beragam, yang bermacam-macam. Nah, ghadab bukan zat yang sisi jahat, melainkan dia sebagai quwwah difa'iyah, daya defensif.
Tafsir Al-Qasr Asy-Syams bahwa ilham al-fujur dan takwa itu berarti potensi menuju dua arah, bukan dualisme zat. Kita disuruh milih mau baik mau buruk, mau fujur mau takwa, silakan. Dengan surat Al-A'raf Al-Mizan menjelaskan bahwa ayat ini adalah manhaj akhlak sosial, ya, sehingga seseorang jangan membalas provokasi pada ketika bukan pada tempatnya. Jangan menjadikan reaksi emosional sebagai ukuran kebenaran, ya. Tapi perlu penjelasan, ya, nggak cukup di sini saja. Ini bukan pesimisme tetapi sebagai pengendalian daya ghadab. Tafsir Ali Imran menurut Al-Mizan, al-kadhab wal kaudh bil ghaib itu bukan mematikan ghadab. Kadhab adalah menahan sambil tetap memiliki kemampuan menahan diri. Makanya nilai moral muncul karena kemampuan membalas yang ada itu, ghadab itu, tapi tidak digunakan. Ini sangat sesuai dengan hadis Imam Bakir, jur'atu ghaizin qadmaha yahabu ilallah. Bagi penutup, bahwa api amarah diciptakan untuk menjaga kehidupan, tetapi bila ia menjadi penguasa, ia akan menghanguskan jiwa. Kesempurnaan insan bukan pada ketidakan amarahnya, bukan, melainkan pada penaklukannya, melakukan amarah oleh cahaya akal dan iman dan takwa dengan bimbingan syariat. Terakhir, cara mengontrol amarah saat ia sedang muncul. Ini mudah insya Allah. Bagaimana kalau marah sedang muncul? Ini perlu kita pahami baik-baik. Pertama asum, pertama diam. Ya. Jadi kita henti berekspresi, jangan ngomong. Ketika amarah memuncak sudah diam saja, tenang, diam saja begitu. Ada dari Imam Ali, idza tammal aqlu naqasal kalam. Ketika akal seseorang sempurna, maka bicaranya berkurang. Nah, penjelasan ulama akhlak bahwa lisan adalah saluran tersifat ghadab. Diam itu dapat memutus jalur ekspresi. Jadi ketika marah memuncak, diam, sudah diam saja. Jangan terus bicara. Kalau bicara, saling membantah, ya tidak akan selesai. Semuanya akan melonjak, akan meluap ghadabnya nanti. Imam Khomeini Qudsi Syarif mengatakan, diam saat marah adalah tindakan akal untuk mengambil kembali ke pemimpinan jiwa dan ruh. Dua, ubah posisi fisik. Nah, ketika marah, posisi fisik kita, badan kita jangan tetap di situ. Ubah dari diri ke duduk di satu tempat, jalan ke tempat yang lain, atau keluar. Gitu. Ketika masih memuncak, berada di satu tempat, satu ruangan, di rumah misalnya, keluar. Kena udara yang agak dingin misalnya, atau cari yang ada pemandangannya, harus keluar, harus pindah posisi. Itu solusi untuk mengurangi puncaknya kekuatan emosional atau marah. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dan keadaan berdiri, hendaklah ia duduk, rubah posisi. Jika belum reda, maka berbaring. Jika nggak bisa juga, ya keluar rumah, tinggalkan sesaat sementara sampai reda amarahnya. Apa hikmahnya? Itu berkaitan dengan gerak tubuh. Nah, perubahan posisi dapat memecah momentum emosi. Nah, 3, berwudu. Ini cara ketiga, berwudu. Ya. Pertama diam. Kedua geraknya tubuh atau keluar. Ketiga berwudu. Ini paling top, paling bagus. Itu menyentuh air. Rasulullah dalam hadisnya, amarah berasal dari api dan api dipadamkan dengan air. Nah, tafsir ini adalah bahwa air adalah simbol rahmah dan tumakninah. Wudu adalah mengalirkan nur ke anggota tubuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, zikir pendek, zikir darurat. Zikir yang paling diajar adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau ya Halim, atau ya Sabur, atau istighfar, astagfirullahaladzim, atau bisa baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Itu zikir rahmat yang pernah saya ajarkan pertemuan yang lalu. Ya, dibaca itu ketika emosional, ketika amarah memuncak. Ya, para ulama menyebut asma jalaliyah yang lembut menundukkan gejolak jiwa. Saya ulangi bahwa kita harus membaca asma-asma jalaliyah yang bisa melembutkan gejolak jiwa. Ya Sabur, ya Halim, atau juga yang jamaliyah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, kemudian jeda antara 10 sampai 30 detik, yaitu menunda. Ya, Imam Khomeini mengatakan bahwa mayoritas dosa ghadab terjadi karena tidak adanya jeda. Ya, jadi terus ngomong, terus bereaksi, nggak berhenti. Harus tidak berhenti dulu, pikirkan dulu, kasih akal kesempatan untuk berpikir. Nah, jangan mengambil keputusan saat amarah belum turun. Nah, latihan jangka menengah itu menjadi ghadab agar jinak. Dengan cara muraqabah, itu menyadari aku sedang marah, dan menyadari diri aku sedang marah. Itu perlu ditanamkan pada jiwa kita.
Nah, nanti ini praktekkan ya, kalau kita sedang marah, kalau terjadi maka sadar diri kita sedang marah. Imam Ja'far Rasul berkata, siapa mengenal jiwanya, ia akan mampu mengendalikannya. Ya, jadi kita saat marah kita kenal jiwa kita, nanti kita akan kendalikan lewat akal kita. Langkah-langkahnya adalah beri nama emosi, ini adalah ghadab. Kesadaran sama dengan setengah pengendalian. Yang ketujuh, latihan menahan kadhibul ghaid secara sengaja. Ya. Wal kadhibul ghaid, ulama mengatakan sengaja tidak membalas meski mampu. Ini melemahkan kebiasaan ghadab. Kalau kita mampu marah, mampu membalas, jangan marah, sabar saja. Itulah akhlak para imam maksum. Kedelapan, mengingat akibat buruknya ghadab. Imam Malik berkata, awal ghadabi jununun wa akhiru nadamun. Ya. Jadi buat visualisasi gambaran, yaitu bayangkan tentang penyesalan yang akan terjadi setelah kemarahan. Ini akan memperkuat peran akal kita. Ya, kalau lagi mengucapkan marah, ingat bahwa marah itu akan membuat penyesalannya selama-lamanya. Kemudian pembinaan jangka panjang sebagai akar masalah ghadab. Kurangi ego, ya, nafsul ananiyah. Kita kontrol, kita punya ego atau enggak? Ya. Nah, kita punya ego, tentunya pasti. Cuma ego kita itu terkendali atau tidak, itu masalahnya. Orang setiap orang punya ego, cuma bagaimana mengendalikannya, itu yang penting. Imam Bukhari berkata, akar ghadab adalah cinta diri berlebihan. Cinta diri ada, ego ada, kalau berlebihan, itu berbahaya. Sehingga perlu latihan tawadhu, latihan rendah hati. Menerima kritikan orang lain, jangan marah dikritik, ya. Juga si pengkritik harus tahu diri juga, jangan kritik sembarangan, jangan asal kritik, jangan asbun asal bunyi. Jadi semuanya insyaallah berusaha untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Tidak selalu membela diri, ya. Jadi kalau kita salah, ya akui kesalahan. Perbaiki syahwat dan pola hidup. Ulama mengatakan lapar yang berlebihan, kurang tidur, konsumsi berlebihan, semua itu memperkuat budaya ghadab. Puasa sunnah sangat efektif muhasabah malam, yaitu kita bertanya pada diri kita, kenapa aku ini marah? Kenapa tadi marah? Kenapa tadi emosi? Apa sih pemicunya sebenarnya aku itu marah? Bagaimana aku seharusnya, itu dipikirkan, namanya muhasabah. Imam Bukhari mengatakan muhasabah adalah cermin akhlak. Yang ke-12, doa khusus ahlul bait. Doa Imam Zainal Abidin dalam Sahih As-Sajadiyah mengatakan, ya Allah, anugerahkanlah aku kemampuan menahan amarah dan memaafkan orang yang menjaliku. Ini doa luar biasa. Ini sulit praktekannya. Iya, kita berdoa pada Allah agar Allah membantu kita untuk mengendalikan, memperkuat kemampuan mengendalikan marah kita dan bisa memaafkan orang lain, terutama keluarga, istri, suami, anak, saudara, tetangga, teman-teman. Maafkan ya. Nah, jangan sampai nanti karena kesalahan sedikit udah salah sendiri nggak memaafkan, ini berbahaya. Ini sudah jiwa iblis, itu berbahaya. Itu dihilangkan, dihapus semuanya. Harus memaafkan dengan senang hati. Doakan orang lain yang punya salah. Ya. Jadi kalau kita punya jiwa tidak memaafkan, ada jiwa iblis. Maafkan, lupakan semua keburukan, lupakan semua kejahatan atau segala perbuatan yang tidak baik yang terjadi di antara kita. Dan doa sebagai pendidikan batin yang berkelanjutan. Nah, jadi bedanya adalah orang kuat itu bukan yang mampu memukul, mampu misalnya menyakiti orang lain, mampu melukai orang lain, tetapi yang mampu menahan api dalam dadanya, dalam jiwanya, dalam batinnya. Dan orang yang paling dekat pada Allah adalah orang yang menguasai dirinya ketika ia mampu meluapkan emosional dan amarahnya. Alhamdulillah. Sampai di sini telah selesai makalah dan tulisan yang saya susun ini, semoga bermanfaat buat saya pribadi, buat keluarga saya, buat kita semuanya, semoga bermanfaat dan kita berusaha mengingat lagi teks ini, makalah ini, tulisan ini dan kajian ini agar kita bisa mengamalkannya. Jadi kita ingat-ingat ya, yang sudah kita kaji ini, apa itu amarah, mengapa kita harus marah, marah yang bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk, itu kita ingat-ingat dan nanti saat terjadi di jalanan, di pasar, di rumah kita perhatikan insyaallah. Dan ketika kita bisa mempraktekannya pelan-pelan maka akan mencapai kebahagiaan. Percayalah bahwa sumber kebahagiaan itu adalah ketika seorang mampu memanage, mampu menyetir emosionalnya, amarahnya, mampu memanage amarahnya, syahwatnya, khayalnya dan lain sebagainya. Itu perlu dimanage dengan akal dengan ilmu.
Bukan akal kosong, akalnya ilmu dari mana ya? Belajar seperti kita sekarang ini. Kemudian dengan bimbingan imam zaman insya Allah. Itu saya mudah-mudahan kajian yang setelah ini bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maaf dan didoakan selalu. Tapi saya masih kurang sehat, masih batuk-batuk. Ini masih menahan diri batuk ini. Doakan semoga sehat, doakan juga istri saya semoga sehat kembali. Yang semua orang sakit semoga sehat kembali. Allah berikan taufik, hidayah, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Kita akhiri walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jack silakan untuk membuka sesi tanya jawab.